Giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat, dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada saudara basaku setanah air seluruh Indonesia. Pada episode kali ini saya akan membahas ya tentang perdebatan yang seru dan panas yang hangat pada beberapa minggu ini ya, viral juga, yaitu perdebatan antara Mas Kodari dan Rocky Gerung, yaitu dimana keduanya ini adalah seorang pengamat politik yang cukup kondang dan populer ya, mungkin diibarat ke sepanjang masa lah populernya. Dimana kemarin mereka dalam satu forum dalam bertemakan kecurangan pemilu, mereka saling bertengkar tentang tema itu, dimana Pak Rocky Gerung ini selalu mengkritik Pak Jokowi, sementara di satu sisi lain yaitu Mas Kodari selalu dengan kuat membela Pak Jokowi. Nah, bagaimana video selanjutnya kita saksikan. Saya mau dengar dari Ketua Gerakan satu putaran. Sekali Bang. Politik. Sekali. Oh, sekali Karena putaran. kalau satu itu ada unsur Aniesnya Bang. Iya, iya. Sekali putaran. Dari Ketua Gerakan sekali putaran yang berhasil dengan sangat baik itu Bang. Lengkapnya gitu Bang. Sukses ya. Sukses lah Bang. Oh. Ya, pertama tercapai, yang kedua angkanya 58%. Iya. Pertanyaannya apa Bang? Ya walaupun tadi kacau kata dia, aduhnya begitu kan ya. Ya itu kan versinya dari Bang Roy Suryo. Kalau menurut saya sih belum tentu. Pertama begini, kalau kita bicara Belum tentu artinya lo iya, belum tentu dalam konteks apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Saya ini kan sebetulnya kan sedang santun dengan Roy Suryo kan, bahwa saya tidak langsung menegasikan apa yang dia sampaikan, toh kita tidak boleh langsung menegasikan apa yang dia sampaikan begitu. Kalau saya nggak selalu nggak bisa selalu berani menjudge pernyataan orang itu seperti Bang Rocky gitu. Sepanjang pengetahuan saya, buat beliau itu kan suatu indikasi ada yang disembunyikan. Kalau buat saya itu semacam ya kesantunan orang timur saja gitu loh. Jadi ya kayak kulonuwun saja. Jadi as far as I'm concerned itu biasa gitu loh. konteksnya lain tuh. Bukan kan kita mau lihat bukan sekedar verbatimnya, tetapi body language-nya itu soalnya tuh. Kalau Anda ngomong itu ada soal, tapi kalau gini. Abang kan punya satu penafsiran. Padahal orang itu belum tentu seperti itu berpikirnya. Yang Anda dengar itu kalimat. Saya melihat tubuh sekaligus melihat kalimatnya. Iya, Abang pun melihat bahasa tubuh orang. Itu kan tafsir Abang, belum tentu seperti itu kan situasi dan kondisinya. Sama, sepanjang pengetahuan saya artinya ragu-ragu. Belum tentu artinya ragu-ragu juga. Iya, saya sedang menyampaikan bahwa sebetulnya interpretasinya Bang Rocky itu belum tentu seperti itu kan. Jadi itu saja sebetulnya. Nah, jadi kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang namanya hitung manual dengan hitung elektronik ini adalah amanah undang-undang. Ya betul ya Bang ya, amanah undang-undang. Jadi dilaksanakan itu bukan karena keinginan KPU, tapi keinginan para pembuat undang-undang yang notabene di dalamnya adalah partai politik ya. Nah, soal kenapa partai politik membuat aturan ada manual, ada elektronik, sebetulnya harus dihadirkan kepada anggota DPR yang membuat undang-undang tersebut. Alam pikiran Anda apa sih sebetulnya bikin seperti itu? Nah, sepengetahuan saya gitu ya. Coba kira-kira saya menyembunyikan sesuatu nggak di sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saya yang namanya hitungan elektronik itu dimaksudkan satu untuk apa? Memberikan informasi kepada publik sehingga publik bisa ngikutin tuh ya hitungan. Rakyat ini kan yang memberikan suara, karena itu mereka kan pengen tahu suara saya ini udah berapa nih, udah kemana, siapa yang menang dan seterusnya. Sama aja dengan quick count. Quick count itu betul-betul disukai oleh masyarakat karena dia memberikan informasi dengan cepat mengenai bagaimana hasil pilihan dia itu, kemudian apakah kemudian calonnya menang atau tidak begitu. Nah, setiap kali quick count itu pasti
iklan televisi akan meningkat karena penontonnya banyak banget gitu. Jadi ada publik atau masyarakat yang coba dipenuhi dari data tersebut. Yang kedua, dari pengalaman saya sebetulnya memang bisa jadi alat kontrol untuk melihat penghitungan yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita nunggu hitungan manual kan pertama masih lama. Yang kedua kan kalau kita cari-cari sendiri itu prosesnya lama dan panjang tuh kalau kita mau cari sendiri formulir C1. Terbantu Bang, cuman jangan sampai alat sebentar, saya selesaiin dulu Om Roy. Om Roy. Saya selesaiin dulu Om Roy. Oke Om Roy ya, saya selesaikan dulu Om Roy. Oke, jadi alat bantu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin waktu saya bikin quick count misalnya di pilkada begitu. Saya mau ngecek apakah kemudian laporan dari relawan saya itu angkanya benar atau tidak. Saya lihat kepada laporan elektronik ini Bang, gitu. Nah, yang kedua, saya juga pernah di pilkada tuh, selisih suaranya tuh tipis. Kalau nggak salah satu pilkada yang tipis banget itu di Kalimantan Selatan. Nah, kita mau ngecek berapa angka-angkanya itu dengan menggunakan data elektronik ini, dan menurut saya sangat sangat membantu. Nah, mungkin problemnya kali ini sistem Sirekap ini beda dengan sistem yang lama. Dulu namanya apa, Situng ya kalau nggak salah ya. Pemilu sebelumnya Situng, tapi Sirekap ini dipakai juga di pilkada. Di kemarin dipakai ya, di pilkada kemarin Sirekap. Intinya begini, saya apapun namanya, yang dulu itu seingat saya cuman foto saja dari formulir C1-nya, kayak kita foto KTP gitu. Nah, nggak ada pembacaan oleh aplikasi lagi yang kemudian bisa membuat terjadinya perubahan-perubahan angka itu gitu. Saya juga nggak paham juga tuh gimana ceritanya mata manusia dengan mata elektronik. Kok ternyata mata elektronik bisa rabun dekat atau rabun jauh, kira-kira begitulah. Jadi kalau pengalaman saya kan Bang Haikal, jadi kita itu kalau foto formulir C1 itu kadang-kadang kita juga nggak dapat foto yang jelas karena kualitas foto yang di-upload itu bervariasi. Anggaplah misalnya pixel kameranya itu kan di HP itu beda-beda, tergantung mereknya, tergantung harganya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ini angkanya berapa ini, 3 atau 8 misalnya gitu. Jadi saya ngalamin, tapi tidak ada pro kontra yang ditimbulkan oleh situasi seperti sekarang ini Bang Karni, yang ditimbulkan akibat adanya pembacaan terhadap foto formulir C1 itu, Mas Jiwo. Itu yang menurut saya jadi problem. Nah, hemat saya pada hari ini, masalah-masalah seperti itu adalah masalah teknis. Namanya pekerjaan DPR itu, pekerjaan KPU, dan evaluasinya itu akan dilakukan nanti setelah pekerjaannya dilaksanakan. Nah, mungkin nanti yang dianggap bagus
Tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Ya, Bang. saya nangkep Nah itu. itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua